Saking kuatnya orang ini dijuluki sebagai bulldozer dan singa dari Tuhan. Inilah kisah Ariel Sharon, seorang jenderal yang ditakuti musuh sekaligus dikutuk dunia. Seorang pemimpin yang dianggap pahlawan oleh sebagian rakyatnya, namun bagi sebagian lainnya, namanya identik dengan tragedi dan kekejaman yang ia lakukan terhadap Palestina. Buat yang belum tahu, Ariel Sharon dia adalah mantan Perdana Menteri Israel. Nah, Ariel Sharon ini menjabat dari tahun 2001 sampai 2006 dan komandan militer yang dikenal dengan kebijakan garis keras terhadap Palestina, terutama selama invasi Lebanon pada tahun 1982 dan Intifada kedua. Karena tindakan militer yang brutalnya, ia dijuluki sebagai jagal dari Beirut dan singa dari Tuhan oleh banyak pihak, dan saking kuatnya dia juga dijuluki bulldozer. Ariel Sharon lahir pada 26 Februari 1928 di wilayah yang saat itu masih disebut Mandat Palestina. Sejak muda ia sudah terbiasa dengan konflik. Hidupnya dikelilingi ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab. Pada usia 14 tahun, ia bergabung dengan kelompok pertahanan Yahudi. Perang demi perang membentuknya. Saat negara Israel berdiri pada tahun 1948, Sharon menjadi perwira muda di militer yang kelak dikenal sebagai Israel Defense Force. Ia dikenal berani tapi juga brutal. Saat ia menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, beberapa kali dia membuat kebijakan yang kontroversi. Salah satunya adalah yang pertama, pembantaian Kibia pada tahun 1953. Sebagai komandan unit 101, Sharon memimpin serangan ke desa Kibia di tepi barat yang menewaskan 69 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan menghancurkan puluhan rumah. Namun serangan ini dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, pasifikasi Gaza awal 1970-an. Sebagai jenderal yang bertanggung jawab atas Komando Selatan, Sharon ditugaskan untuk menumpas perlawanan di jalur Gaza. Pasukannya menghancurkan ribuan rumah dan lahan pertanian, menggusur ribuan warga Palestina, dan menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina dalam operasi yang brutal. Salah satunya pembantaian Sabra dan Shatila pada tahun 1982 selama invasi Lebanon. Sebagai Menteri Pertahanan, Sharon dianggap bertanggung jawab secara pribadi oleh Komisi Penyelidikan Israel atau Komisi Kahan atas pembantaian ratusan, mungkin ribuan warga sipil Palestina oleh milisi Lebanon di kampung pengungsi Sabra dan Shatila. Pasukan Israel mengepung kampung-kampung tersebut dan membiarkan milisi masuk. Sharon tidak pernah diadili atas perannya dalam peristiwa ini. Yang ketiga, pembangunan pemukiman. Sepanjang karir politiknya, terutama saat ia menjabat Menteri Perumahan, Sharon secara agresif mendorong pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah kependudukan, sebuah tindakan yang dianggap ilegal menurut hukum internasional dan menghambat solusi dua negara. Pembangunan tembok pemisah. Sebagai Perdana Menteri, ia menyetujui pembangunan tembok pemisah di tepi barat yang menurut para kritikus dirancang untuk mencaplok wilayah Palestina secara de facto dan memutus akses ribuan warga Palestina dari lahan dan layanan penting. Mantan Perdana Menteri Israel ini, si Ariel Sharon ini meninggal dunia pada 11 Januari 2014 di usia yang ke-85 tahun setelah 8 tahun koma akibat stroke berat pada Januari 2006. Orang bilang ini adalah azab dari masa lalunya terhadap warga Palestina. Nah, gimana pendapat lo? Tulis di kolom komentar.